Untuk saat ini kita coba uji tescom untuk heat pump nomor 1. Ini kita tescomnya dengan satu-satu per satu unit heat pump. Untuk kompresor 1 ini untuk pressernya, low-nya dia ada di 55 dan high-nya dia ada di 190. Semua sistem udah nyala, kompresor 1, 2 udah nyala semua. Dan udah nyala, kondensasi pun juga udah bagus. Dan ini untuk kompresor nomor 2, untuk pressernya dia ada di yang low 55 juga, dan high-nya dia ada di 185 seperti itu dengan ampere. Untuk kompresor nomor 1 ampernya ada di 15,6 untuk R-nya, dan untuk S-nya dia ada di 14, T-nya ada di 12. Dan untuk kompresornya nomor 2 ini R-nya ada di 13,9, S-nya ada di 13,2, dan untuk T-nya dia ada di 11,6. Oke, semua sistem udah jalan semua. Dari segi kompresor, fan, pompa, semua udah running. Oke, untuk suhu yang terbaca pada remote ini untuk pemanasan awal, kita setting untuk set pointnya ada di 55. Ini untuk suhu tercapainya, dan suhu yang saat ini dia terbaca ada di 22 derajat. Oke, ini baru pertama running. Kita coba selama 1 jam untuk 1 unit heat pump. Ini heat pump nomor 1. Lalu ini bisa dilihat ya teman-teman, untuk jalur pipa sirkulasinya sama jalur pipa inlet sama outletnya. Ini untuk pompa booster suplai air dingin yang masuk ke dalam tangki air panas. Untuk inletnya kita pakai PRV ya, untuk agar suplai air yang masuk ke dalam tangki air panasnya bisa stabil tekanannya. Lalu ini untuk jalur pipa sirkulasi ke heat pump, dari tangki menuju ke heat pump dan kembali lagi ke tangki air panas. Untuk pompa kita pakai pompa Grundfos. Nah, ini bisa dilihat teman-teman, kita pipa sirkulasinya kita jacketing untuk panasnya tidak terlepas ke udara, jadi meminimalisirkan heat loss atau panas yang terbuang secara hilang di perjalanan ya, kira-kira gitulah teman-teman. Ini untuk kerannya kita pakai butterfly.
Ini bisa dilihat itu bagian atasnya itu untuk pipa outlet air panasnya, kita header jadi satu untuk nanti turun ke bawah untuk pembagian ke 3 zona. Untuk presurnya ini pressure sama temperatur suhu. Lalu ini untuk spesifikasi tangki kita pakai yang kapasitas 10.000 liter satu tangki. Jadi ini ada 2 tangki, jadi totalnya 20.000 liter. Bisa dilihat ini bagian jalur pipa keluar air panas, langsung menuju ke bangunan. Kita bagi ke 3 zona, zona 1, zona 2 sama zona 3. Ini untuk yang zona satunya belum dipasang valve-nya ya teman-teman, karena bangunannya belum siap, masih dalam tahap pembangunan. Untuk ini jalur pipa sirkulasi air kembali dari gedung kembali lagi ke dalam tangki. Lalu ini untuk pompa kita pakai pompa merek Grundfos semua ya teman-teman. Ini untuk pompa booster supply air dingin yang masuk ke dalam tangki air panas. Kita pakai PRV semua untuk kontrol tekanannya agar bisa stabil semua. Ini untuk jalur return, ini ada satu yang belum siap, yang belum disambung. Ini lalu kita masuk ke pompa returnnya. Dari bangunan kita masukkan ke pompa return, kita tarik di pompa return untuk didorong kembali ke dalam tangki untuk dipanaskan kembali. Jadi air di tangki sama yang di pipa sirkulasi, pipa air panas di dalam gedung, di dalam bangunan semuanya panas karena adanya pompa sirkulasi tersebut. Jadi kalau tamu atau pengunjung hotel ingin buka keran air panas selalu tersedia dengan cepat. Jadi nggak perlu nunggu lama-lama untuk bisa mendapatkan air panas. Untuk pompa Grundfos-nya sendiri baru terpasang 2 unit, yang 2 belum terpasang karena barangnya inden, karena pompa Grundfos sendiri ini kadang-kadang ya gampang, kadang-kadang ya susah barangnya, harus inden dulu. Ini untuk spesifikasi head pump kita pakai head pump tipe 100 kW. Untuk low press dan high pressnya ini posisi mati. Tadi relnya kita isi di angka 100 PSI. Nah, itu ada keran kecil, itu fungsinya untuk mempermudah kita ketika kita melakukan perawatan atau scaling. Untuk flashing, untuk scaling, keran-keran itu yang nanti tujuannya untuk scaling. Nah, itu aja teman-teman. Terima kasih sudah menyaksikan video kita ini. Mungkin kalau teman-teman ada pertanyaan atau ada yang mau didiskusikan atau saran atau usulan ya bisa
tulis di kolom komentar. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya.